instansi-instansi pekerjaan itu lebih mementingkan ijazah seperti itu. FOMO ini dikaitkan kepada orang-orang yang ikut-ikutan terhadap sebetulnya dia nggak tahu itu benar apa enggak. Maka jangan pernah lah kita menjadi caci zaman, apalagi mengeluh terhadap keadaan. Wanhat ulatasku zaman famasaka illa tasulu waslub bihimatikas sabil, seperti itu. Teruslah kamu berjalan di kepentinganmu itu, apa cita-citamu, maka teruslah gitu. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun itu. Nantinya juga Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman literasi semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa yang ada di Kabupaten Pamekasan. Halo, selamat malam Saudara Rifut. selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Saudara Rifut? Alhamdulillah baik. Bagaimana perkuliahan hari ini? Lancar ya? Alhamdulillah lancar terlaksana semua. Siap. Oke, jadi seperti ini teman-teman, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang literasi nih, tentunya yang ada di lingkungan sekitar kita, khususnya lagi yang ada di lingkungan sekitarnya Saudara Syarifuddin ataupun Saudara Rifut. Jadi di kampus YIM Madura ya? Iya betul. Ya. Bagaimana sejauh ini Saudara Rifut mengamati literasi yang ada di dalam kampus YIM Madura? Kita mulai yang dari kecil aja ya, dari tingkat prodi yang saya geluti itu. Dari teman-teman saya mengamati memang literasinya mahasiswa di kalangan sekitar saya, khususnya di kelas saya itu hanya spesifik kepada presentasi saja, teks makalah itu sendiri. Kalau persoalan-persoalan untuk bagaimana memecahkan permasalahan, terus menstimulasi otak seperti halnya kita membaca filsafat, terus seperti halnya turun-turunannya gitu, itu belum, teman-teman itu belum mencerminkan hal itu gitu. Nah, sehingga dengan kekurangan hal itu, saya mengira bahwa banyaknya tragedi-tragedi seperti hanya diskusi lebih kepada persoalan argumentum ad hominem gitu, menyerang secara pribadi gitu. Terus terjadinya perdebatan-perdebatan kusir yang tidak menentu arahnya gitu, kemana pembahasan ini gitu. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa hal ini juga diakibatkan oleh kurangnya literasi yang jauh gitu, hanya spesifik kepada persoalan teks-teks makalah itu sendiri. Itu mungkin Kauzi. Oh, menarik nih. Kita kan sejauh ini ya kan Saudara Rifut, yang sudah kita ketahui bahwa persoalan literasi itu seharusnya kalau sudah di ranah perguruan tinggi ya, mereka sudah dapat memberikan contoh yang baik lah ya. Kalau persoalan membaca seharusnya ya itu sudah tidak lagi menjadi pertanyaan lagi, apakah kamu sudah baca, apakah kamu sudah berdiskusi ataupun kamu sudah aksi gitu kan. Itu kalau seharusnya kita sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang itu di ranah perguruan tinggi, karena memang ruang akademik begitu bukan? Iya. Iya, makanya. Jadi sejauh ini tadi sudah ada pernyataan dari Saudara Rifut bahwasanya di lingkungan sekitarnya Saudara Rifut atau terkhususnya lagi di jurusan yang digeluti oleh Saudara Rifut itu masih kurang lah ya, masih kurang, dan nuansa diskusi, nuansa membaca itu masih kurang lah ya. Jadi apa yang menjadi faktor nih kalau menurut Saudara Rifut, dan kalau bisa dijelaskan juga bagi Rifut literasi itu bagaimana sih yang seharusnya? Ya, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Yang menjadi salah satu faktor itu mengapa teman-teman di sekitar saya itu tidak mementingkan literasi itu sendiri kan. Ini lebih spesifik literasi yang nuansanya lebih kepada tulis baca kan, bukan yang bersentuhan dengan sosial, bukan kan. Nah, yang menjadi salah satu faktor itu menurut saya kurangnya kesadaran bahwa literasi itu sangat penting gitu. Nah, sehingga dengan kekurangnya kesadaran itu beranggapan bahwa literasi itu hanya persoalan membaca dan diskusi, tidak memiliki kontribusi aktif untuk menjadi investasi masa depan tuh. Itu tidak ada. Karena yang kita ketahui saat ini itu instansi-instansi
pekerjaan itu lebih mementingkan ijazah seperti itu. Sehingga itu yang menjadi paradigma konstruksi berpikir teman-teman sekitar saya itu. Jadi itulah yang menjadi salah satu faktor kurangnya kesadaran bahwa literasi itu sangat penting gitu. Apa pertanyaan tadi yang kedua? Bagi Lifut, literasi itu apa sih gitu? Ya, literasi itu yang pertama itu kalau dari ranah mahasiswa itu juga kita sebagai umat muslim itu dituntut oleh Tuhan sendiri untuk ikro kan, membaca gitu. Membaca apapun itu, entah itu filsafat, terus entah itu budaya, politik dan ekonomi bahkan sekalipun gitu. Nah, itu menurut saya literasi yang dimaksud itu adalah persoalan bagaimana kita mampu untuk membaca teks-teks yang telah istilahnya ya, yang telah diturun-temurunkan kepada kita oleh orang-orang terdahulu kita gitu, dan tokoh-tokoh hebat gitu, dan hal itu sudah menjadi kemudahan bagi kita gitu. Kemudahan kita ini tidak perlu membuat buku sendiri, itu sudah ada yang membuat, kan tinggal kita bagaimana untuk mengakses itu dan membaca itu, sudah ada fasilitasnya. Bahkan di era modernisasi saat ini itu sudah banyak PDF di sosial media itu, bahkan ada literasi digital itu juga membantu kita untuk lebih utuh mendapatkan buku-buku yang bernuansa intelektual itu, yang mampu untuk bagaimana menopang akademik kita di kampus itu tuh. Nah, yang juga literasi juga berkaitan dengan setelah kita membaca itu kita harus mengimplementasikan bacaan kita itu, entah itu dalam bentuk karya tulis maupun bentuk-bentuk diskusi dan menyebarkan di halayak publik seperti itu. Itu sih Kak. Oke. Saya amati dan saya boleh menilai ya bahwasanya apa yang sudah dinyatakan oleh saudara Lifut barusan itu adalah sebuah ketimpangan, bukan ya? Iya, ketimpangan. Nah, ketimpangan itu yang seringkali menjadi yang kita rasakan dan yang kita hirup setiap hari gitu kan di lingkungan kita kan. Karena secara tidak langsung literasi yang rendah yang dimiliki oleh setiap mahasiswa ya, kalau kita konteksnya mahasiswa ya, itu juga secara tidak langsung memiliki dampak kan kepada mahasiswa yang lain seperti itu kan, menular lah gitu kan. Misal ada yang memang kalau berbicara tentang literasi yang konteksnya membaca, dia misalkan tidak suka membaca, maka secara tidak langsung dia juga mengajak untuk seseorang juga bersenang-senang di luar konteks yang membaca itu kan. Nah, bagaimana saudara Lifut melihat tanda-tanda ataupun lingkungan sekitar yang literasinya itu rendah, kemudian apa sih yang menjadi penyebab dari hal itu gitu? Yang menjadi petanda ya bahwa oknum ataupun golongan yang kekurangan literasi itu, yang pertama yang sangat mencuat di telinga saya itu adalah gampang percaya. Iya, gampang percaya terhadap isu-isu yang sebenarnya itu tidak benar gitu. Itu diakibatkan juga karena kekurangan literasi, lagi-lagi kekurangan literasi gitu. Dan yang kedua itu juga secara kognitifnya itu agak lemot gitu, karena tidak terstimulasi oleh teks-teks yang ada di dalam buku itu sendiri itu. Mungkin itu Kak. Jadi penyebabnya itu juga itu bisa jadi. Oke, memang ada yang mengatakan bahwa era saat ini itu literasi yang rendah itu ditandai beberapa hal ataupun bisa dikatakan banyak hal ya yang menjadi tanda-tanda. Misalkan tadi sudah disebutkan bahwa saudara Lifut mengamati teman-teman Lifut itu ketika presentasi itu masih membaca kayak membaca koran gitu ya. Kemudian kurangnya lingkaran-lingkaran kecil ataupun lingkaran-lingkaran diskusi yang ada di dalam kampus gitu kan ya. Kemudian ada juga salah satu virus hari ini yang diistilahkan dengan FOMO, saudara Lifut. FOMO itu adalah istilah di mana itu diletakkan kepada manusia ataupun mahasiswa yang lebih menyukai terhadap tradisi ataupun kebiasaan ikut-ikutan. Nah, ini bukan ikut-ikutan kepada hal baik sebetulnya,
FOMO ini dikaitkan kepada orang-orang yang ikut-ikutan terhadap sebetulnya dia nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Itu sih yang saya amati dan saya pernah dengar juga. Nah, untuk yang mungkin sebagai pesan nih dari saudara Rifut ketika mengamati segala persoalan yang ada, khususnya di persoalan literasi di lingkungan lingkungan Rifut, itu apa sih yang ingin Rifut sampaikan kepada teman-teman? Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita ini banyak dijustifikasi karena kita lahir di zaman yang katanya Gen Z itu yang cenderung cengeng dan cenderung mengeluh dengan keadaan. Maka yang perlu kita bangun itu, saya ingin sedikit mengutip ada yang dikatakan oleh ada suatu quotes itu yang nuansanya itu teks bahasa Arab, itu bilang gini, wanhat ulataskuz zaman, tegaklah kamu ataupun bangkitlah kamu dari zona nyaman itu. Famasaka ilal kasulu, sesungguhnya orang yang sering mengadu terhadap keadaan itu hanyalah orang-orang yang malas seperti itu sebenarnya. Jadi tidak ada, kalau ada orang yang mengatakan kenapa kamu kok tidak bangkit, kenapa kamu ini, apa kamu kok gitu. Kalau sudah ada di zona nyaman, dia tidak mau untuk bergerak, dia tidak mau untuk memberantas kemalasan itu. Nah, sebenarnya itu hanyalah kemalasan yang dia yang dia alami seperti itu, bukan karena zamannya gitu. Lata subuh dahro katanya itu, bahwa dengan mencaci maki keadaan gitu, karena keadaannya seperti ini saja, seperti di mana ada Nabi Musa, di situ ada Firaun gitu, di mana ada baik di situ juga ada buruk seperti itu. Maka jangan pernahlah kita mencaci-caci zaman, apalagi mengeluh terhadap keadaan. Wanhat ulatasku zaman famasaka ilakasulu wasluk bihimatikas sabil, seperti itu. Teruslah kamu berjalan di kepentinganmu itu, apa cita-citamu, maka teruslah gitu. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun itu. Nantinya juga dengan kesemangatan itu akan akan membuat kita itu tenanglah setidaknya, walaupun kita nantinya itu berhasil atau tidak. Yang penting kita sudah berusaha gitu. Prosesnya itu yang menjadi permata bagi kita. Adapun hasilnya itu nanti itu hanyalah hadiah bonus dari proses itu. Kenikmatan yang sesungguhnya itu ada di proses, dan juga di balik proses itu ada cerita lah untuk kita nantinya disampaikan kepada orang-orang setelah kita, seperti itu. Itu Kak. Siap, terima kasih saudara Rifut. Oke, pada kesempatan kali ini kita cukupkan itu saja dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan di sesi video ataupun sesi konten selanjutnya. Silakan teman-teman, jika misalkan ada rekomendasi terkait apa yang perlu kita bahas selanjutnya, silakan teman-teman taruh saja di kolom komentar. Oke. Yang terakhir dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.